saya dengan Bang Rizal Ramli dan juga ada satu pemohon lainnya itu memang menggugat ambang batas pemilihan presiden dari 20% kursi, 25% suara ke tanpa ambang batas. Nah, kami berharap juga sebenarnya ini juga untuk pilkada juga sesungguhnya. Tapi kan kita nggak bisa satu undang-undang itu juga mengenai undang-undang yang lain. Tapi kalau presidennya bisa hilang, maka harapannya di pilkada juga begitu. Soal yang akut di pilkada ini kan ketika threshold diterapkan, itu adalah soal yang terkait dengan oligarki. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menembus nominasi itu. Karena nominasi itu mahal, maka ya Anda harus membeli membeli nominasi itu dari partai-partai politik. Luar biasanya legislator kita itu pinter. Dia bikin calon independen tapi syaratnya berat sekali. Ahok saja 2017 tidak percaya diri untuk menjadi calon independen walaupun sudah mengumpulkan lebih dari 1 juta KTP. Yang terjadi adalah karena nominasi itu mahal, orang mampu membelinya ya hanya 2 saja. Di beberapa tempat bahkan calon tunggal. Nah, filosofinya adalah rakyat bisa memilih sendiri pemimpinnya. Kalau kita kaitkan dengan demokratisasi, ya azas demokrasi itu adalah fair competition. Harusnya masuknya itu lebar, tetapi ketika Anda sudah masuk maka ketat dalam pelaksanaannya. Kalau 20% kursi itu berarti kan maksimal 4 calon saja. Kalau tidak ada calon independen. Dan ketika sudah masuk ugal-ugalan. Cuman masalahnya menghilangkan threshold di pilkada ini agak susah bagi partai-partai politik. Karena tadi berlaku hukum pasar, hukum ekonomi, supply and demand. Kalau nominasi itu banyak slottingnya, maka sesungguhnya kursi tidak menjadi mahal. Barangkali lebih dari 90% angkanya itu cukongisasi. Kalau KPK mengatakan 82%, Pak Mahfud bilang 92%. Yang kedua, mengenai penundaan pilkada ini, the good news-nya adalah tidak dibutuhkan regulasi yang ribet. Karena Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang 6 2020 itu sudah menyediakan pintunya. Pintunya adalah pilkada pertama dari September digeser ke Desember. Tapi Perpu itu yang menjadi undang-undang itu mengatakan kalau Anda mau geser lagi maka cukup kesepakatan antara KPU, DPR dan pemerintah. Dan bentuknya cukup keputusan KPU. Tapi kesepakatannya adalah 3 stakeholder utama ini. Jadi mereka yang memiliki kewenangan kecenderungannya menolak, itu satu. Nah, pertanyaannya adalah apa kepentingan menolak itu? Kalau yang formal itu adalah wah ini pemenuhan hak, Bang Karni dikatakan, the right to vote dan the right to be a candidate, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Saya mengatakan ya, kalau kita bicara perspektif HAM itu, kalau yang dilarang itu adalah sebagian kelompok masyarakat, baru kita katakan itu tidak justified. Tapi kalau penundaan itu berlaku untuk semuanya itu nggak ada persoalan. Anda tidak boleh mendiskriminasi satu kelompok masyarakat. Jadi kalau Anda ingin menunda the right to vote and the right to be a candidate itu tidak dihilangkan tapi hanya ditunda pelaksanaannya. Ketidakpastian kalaupun ditunda katanya belum tentu nanti 6 bulan lagi COVID ini sudah berakhir. Kalau kita kembali kepada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, maka pilihan kepala daerah itu kan tidak hanya pemilihan langsung, bisa juga pemilihan tidak langsung. Oke, kita pernah mengalami pro dan kontra mengenai pemilihan langsung dan tidak langsung. Tapi kita bicara masa pandemi COVID-19. Pilihannya adalah mengurangi kadar demokratisasi, tapi sebenarnya 18 ayat 4 mengatakan demokratis itu pemilihan oleh DPRD itu juga demokratis. Tapi ini masalahnya dihadapkan dengan nyawa manusia. Maka kemudian bisa jadi kita memilih untuk daerah-daerah tertentu yang sudah habis masa jabatannya dan kemudian tetap ada pandemi COVID-19, kita ubah pola pemilihannya. Sebenarnya kan tidak semua daerah kompatibel untuk pemilihan langsung sesungguhnya kalau kita mau jujur. Daerah seperti Papua itu kan tidak pemilihan langsung. Pakai kesepakatan ikat dan noken itu sebenarnya bukan pemilihan yang didasarkan pada azas-azas pemilu yang luber dan jurdil. Di daerah tertentu itu berlaku sesungguhnya asymmetrical decentralization dalam hal pemilihan kepala daerah. Contoh di Jogja misalnya, di Jogja tidak ada pemilihan gubernur.
Di DKI tidak ada pemilihan bupati dan wali kota. Kemudian di Aceh itu ada yang namanya partai lokal. Nah, kalau kita tunda katakanlah 6 bulan ke depan, maka kita bisa memilih skenario untuk pemilihan tidak langsung itu sebagai suatu skenario yang bisa kita diskusikan dalam masa darurat. Maka hukum-hukum yang normal itu bisa kita kesampingkan sesungguhnya. Undang-undang pilkada itu dibuat dalam kondisi yang kita berpikir semuanya normal. Tidak ada pandemi COVID-19 ini. Karena itulah kemudian seluruh prosedur demokratis itu diupayakan, disediakan. Termasuk kampanye. Tetapi ketika kita COVID-19, masa iya kemudian semua sarana itu diberikan yang akan bertabrakan dengan hak orang lain, yaitu hak atas kesehatan dan hak atas kehidupan. Ini harusnya DPR dan pemerintah itu membuat regulasi yang melarang semua kampanye di luar ruang. Dibatasi boleh dan itu tidak ada kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia. Keselamatan manusia dulu yang kita utamakan, lalu kemudian yang lain akan menyesuaikan. Kalau misalnya kita gelar 2020, maka pilkada berikutnya adalah pilkada 2024. Tidak akan ada 2021, tidak akan ada 2022 dan 2023. Kalau ada masa jabatan yang selesai di 2001 ditarik ke sini pilkadanya, lalu kemudian di 2022 itu di PLT-kan, 2023 di PLT-kan. Maka yang diuntungkan adalah kekuasaan yang punya kemampuan untuk menghadirkan PLT-PLT itu. Peraturan KPU itu sebagus-bagusnya peraturan KPU tidak akan efektif untuk mencegah orang berkerumun. Kecuali bahwa undang-undang menentukan bahwa semua kampanye luar ruang ditiadakan. Dan kalau ada kampanye di luar ruang itu adalah tindak pidana kalau dilakukan oleh pasangan calon dan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau cukup dan putusan Bawaslu, dia bisa didiskualifikasi.